Halo Sobat Nime, ini apoteosis kita kebut lagi. Gaskan terus sampai mentok. Waduh, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah pertarungan panjang antara dua ahli pedang di antara Luo Zhen dan juga Huang Ming yang sangat intens dan juga panjang, di mana Zhen menggunakan spirit pedangnya yang berasal dari ras siluman dan itu dapat menahan serangan pamungkas milik Huang Ming yang merupakan murid jenius dari kalangan rakyat jelata. Namun setelah beradu pedang di sini, Huang Ming pun sadar kalau dirinya tidak akan cukup kuat lagi untuk dapat mengalahkan Luo Zhen yang memiliki kemampuan di luar batas wajar, yaitu memiliki spirit pedang. Ya, tentu aja kan doi MC. Waduh. Dengan menyerang Huang Ming sudah dipastikan membuat Luo Zhen lolos ke babak berikutnya, yaitu babak final. Sedangkan di babak lainnya, di babak grand final lainnya, yaitu mempertemukan Mu Yonxin dan juga Pei. Tapi di sini Mu Yonxin pun langsung menyatakan menyerah. Doi menyerah dan tidak ingin bertarung dengan rekannya, yaitu Pei Tianyao yang merupakan rekan tempurnya sendiri. Namun uniknya, dengan menyerahnya Mu Yonxin memberikan suatu kesempatan kepada Huang Ming untuk dapat bertarung memperebutkan babak grand final bersama Pei Tianyao. Namun karena memang Pei ini merupakan murid terbaik di aliran King Yun yang digadang-gadangkan menjadi seorang pemenang di event kali ini, membuat Huang Ming pun tanpa beritil-itil langsung menebaskan pedang miliknya. Namun sayangnya dengan sangat mudah di sini serangan Huang Ming pun tidak berguna sama sekali. Bahkan hanya dengan menggunakan jarinya saja Pei dapat menahan serangan yang dilepaskan oleh Huang Ming. Bahkan dengan sekali BAM, Pei pun membuat Huang Ming terhempas. Merasa serangan pedang biasa tidak berguna, di sini Huang Ming pun mulai serius. Doi langsung mengeluarkan teknik berpedangnya. Begitu juga dengan Pei. Doi tahu kalau lawannya telah mulai serius yang membuatnya kini membuka teknik miliknya, yaitu teknik reinkarnasi Buddha. Begitu teknik pedang langit Huang Ming melesat ke arah Pei, di sini Pei pun menggunakan teknik Buddhanya untuk melakukan blok. Dia tak semudah itu kau memblokir seranganku. Dia serangan Huang Ming pun semakin kuat yang menerjang Pei, yang membuat satu persatu manik-manik milik Pei pun hancur. Di sini Pei pun juga tahu kalau ini cukup berbahaya jika serangan itu mengenai dirinya secara langsung. Lantas Doi pun melepaskan teknik lainnya, yaitu tapak Buddha Akala. Dengan teknik Akala ini, Pei pun melakukan counter ke arah Huang Ming. Sial, ini kekuatan Pei yang sesungguhnya. Aku tidak akan kalah. Biar! Huang Ming pun melepaskan teknik berpedangnya untuk menghancurkan teknik tapak Akala yang membuat barrier ini bergetar. Dan di sini Huang Ming pun juga tahu kalau dirinya tidak cukup kuat untuk dapat mengalahkan Pei, dan ia lalu memutuskan untuk menyerah. Berada di tingkatan alam langit dan dapat membuatku menggunakan tubuh asli dalam suatu pertarungan. Kau sungguh murid yang cukup berbakat. Mungkin saja dalam waktu dekat kau dapat mengalahkanku. Puji Pei untuk si Huang Ming. Menang tetaplah menang, kalah tetaplah kalah, ujar Huang Ming. Karena memang pertarungan mereka telah selesai, inilah waktunya pertarungan final, yaitu Luo Zhen dan juga Pei. Tapi di sini Pei pun mengatakan kepada Luo Zhen, tubuh asli Akalaku telah aku gunakan dan aku harus beristirahat selama 3 hari untuk dapat menggunakannya kembali. Dan jika kau memilih hari ini, aku siap untuk bertarung. Tapi kalau kau ingin bertarung 3 hari lagi, maka aku lebih siap lagi. Kalau kau tidak bertarung dengan seluruh kemampuanmu, itu terlalu disayangkan. Baiklah, aku akan menunggumu 3 hari lagi, ujar dari Zhen. Dan selama jeda pertarungan, di sini Zhen pun menemui pimpinan aliran. Doi datang meminta satu permintaan untuk dapat bertemu dengan adiknya. Di sini Zhen pun juga bertanya tentang perihal tebusan untuk dapat membebaskan adiknya dengan 2 juta kristal bok. Tapi sayangnya di sini pimpinan aliran pun mengatakan kalau masalahnya tidak sesederhana itu. Pimpinan juga mengatakan kalau Luo Yan merupakan murid paling berbakat di aliran King Yun. Jangankan membunuh satu anak sulung dari keluarga Yun, kalaupun ia membunuh seluruh anggota keluarga Yun, aku, Xin Jian, tetap akan melindungi dirinya. Tapi asal kau tahu, masalah Luo Yan bukan karena ia membunuh seorang bangsawan. Dengan kekuatanmu yang saat ini, kau tidak dapat melindungi Luo Yan. Kau harus berada di tingkatan alam roh dewa, menapak ke tinggi langit dan membuat suatu pil tingkat dewa. Dengan begitu mungkin saja kau dapat melindungi adikmu. Pimpinan, apa maksudnya ini? Apa alasan sesungguhnya yang mengikat adikku? Tanya dari Zhen. Luo Yan ini cukup spesial. Ia memiliki tubuh istimewa yang disebut sebagai tubuh feminim galaksi. Dengan tubuh spesial itu, ia dapat bersaing dengan lawan yang jauh lebih kuat daripada kemampuannya. Dan di sini Zhen pun juga tahu kemana arah pembicaraan ini. Apakah tubuh spesial itu dapat dicuri atau direbut oleh orang lain? Tanya dari Zhen. Ya, tentu saja.
tubuh spesial itu dapat direbut. Ada seorang penguasa di daerah tengah yang ingin membuat formasi persetubuhan setan, dan ia membutuhkan 3 orang wanita yang memiliki tubuh feminim galaksi. Dengan syarat wanita itu harus telah berada di ranah tingkat alam pil dewa. Dan di sini Zen pun juga paham. Dengan kata lain, penguasa dari daerah tengah itu harus berhubungan badan atau ngewew dengan adiknya Zen yang masih unyu-unyu. Waduh, masih bau-bau anak SMP. Waduh. Kalau anak SMA, ya udah gaskan. Maaf, oke lanjut. Dan tujuan utama dari Luoyan dikurung di tempat gunung api penyucian hanyalah untuk pengalihan untuk melindungi Luoyan itu sendiri. Dan di sini Zen pun juga kembali sadar, untuk dapat melindungi adiknya ia harus menjadi super duper OP. Dan untuk permintaannya, yaitu apakah dirinya dapat bertemu dengan adiknya? Ya, kau dapat bertemu dengan adikmu itu. Dan itu hanyalah suatu permintaan kecil. Dengan menggunakan buruk milik asisten pemimpin, di sini Luoyan pun melesat ke gunung api penyucian. Sedangkan untuk saat ini sendiri, Luoyan sedang memproyeksikan wajah kakaknya di tengah-tengah gunung berapi, menggunakan tekniknya untuk menghibur dirinya yang kesepian. Doi juga tahu kalau kakaknya murid puncak rintik, tapi ia ragu apakah kakaknya dapat mengikuti pertarungan antar puncak. Seharusnya tidak, tapi kalau ia berada di puncak rintik, ya bisalah pikir dari Luoyan, karena memang puncak rintik merupakan puncak yang paling rendah. Dan tiba-tiba saja ia menyadari ada sesuatu yang mendekatinya, dan begitu ia tahu kalau Zen yang datang membuatnya lalu menangis terharu, dan langsung memeluk kakaknya. Di sini gadis imut ini juga bertanya bagaimana bisa kakaknya ke tempat ini. Ya, karena aku mengikuti pertarungan antar puncak. Apa? Peringkat berapa kakak? Untuk peringkat sendiri aku juga belum tahu, tapi aku masuk ke babak final, ujar dari Zen. Apa? Final? Kakak, kamu kan baru berada di lapisan alam langit tingkat 2. Ya, tapi ini cukup mustahil, tapi aku tahu kalau kakakku lah yang paling hebat, ujar gadis ini. Gadis ini juga menambahkan untuk pertarungan terakhir, apakah aku boleh menonton? Atas dasarkan dari gadis imut ini, membuat asisten pimpinan pun tidak memiliki suatu pilihan lain selain memberikan izin, asalkan Luoyan mau menutupi wajahnya selama menonton pertarungan itu. Ya, dan di hari yang ditunggu-tunggu, di hari pertarungan babak final, gadis imut Luoyan pun sangat antusias melihat pertarungan yang akan melibatkan kakaknya. Walaupun telah menutupi wajahnya, tapi Luoyan pun tetap menjadi perhatian publik, karena memang ia sangat imut. Dan untuk pertarungan itu sendiri, saat ini Zen pun dan juga Pai telah berada di atas arena. Dan tanpa beritil-itil, di sini Zen pun langsung melesat ke arah Pai dengan menggunakan pedangnya yang telah ia gunakan sejak awal. Tapi di sini Pai pun tetap tenang dan juga santuy di dalam pertarungan ini. Dengan jari-jarinya saja, Doi dapat menepis serangan pertama dari Luo Zen ini. Tapi dengan semangat 45 ditonton oleh adik tercinta, membuat Zen pun dari awal ia lalu melepaskan seluruh kemampuannya dari teknik Sik naga miliknya yang membuat power Zen pun tidak main-main lagi. Melihat Zen datang ke tempatnya dengan kekuatan yang sangat besar, di sini Pai pun juga tahu kalau ini cukup berbahaya. Lantas Doi pun langsung memasang teknik Golden Bell miliknya. Begitu tinju Zen mengenai Golden Bell itu, dar! Pai pun terhempas bersama dengan Golden Bell miliknya. Kimbe, selama aku masuk aliran King Yun, baru kali ini niat bertarungku terguncang seperti ini. Baiklah, dengan merapal sihir di sini Pai pun meningkatkan kekuatan power tubuhnya, yang membuat kini tubuh Pai pun dialiri oleh energi yang meluap-luap, yang merupakan teknik tubuh badan Buddha. Melihat Pai menggunakan teknik tubuh Buddha, membuat Zen pun juga tertantang untuk segera menghancurkannya, yang membuat kini Zen pun lalu memasukkan pedangnya ke dalam kantong semesta miliknya. Dan di sini Luoyan pun juga tahu kalau kakaknya bertekad untuk beradu badan dengan Pai. Dan Doi juga baru sadar kalau ternyata kakaknya ini kuat banget. Waduh. Sedangkan untuk Zen sendiri, Doi pun melesat ke arah Pai, begitu juga dengan Pai. Begitu mereka berdua masuk dalam jarak serang, dar, mereka pun beradu tinju. Dar, terjadi jual beli serangan di antara keduanya, dimana keduanya pun juga tidak takut terkena pukul. Si gadis imut ini juga tahu kalau kakaknya terkena 4 pukulan dengan melayangkan 3 pukulan. Tapi power yang dilepaskan oleh kakaknya ini lebih kuat. Sedangkan untuk Pai sendiri, Doi pun juga sadar kalau ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya Zen. Kenapa? Kenapa setiap pukulan yang ia lepaskan membuat Zen semakin bergairah? Bahkan dengan sekali BAM, membuat Pai pun terhempas. Membuat Pai pun merasakan kalau dirinya tidak dapat bertarung hanya menggunakan tubuh aslinya, yang memaksa dirinya menggunakan teknik tubuh Buddha miliknya, yang membuat Zen pun kembali mengeluarkan pedangnya. Dengan teknik tubuh tapak Buddha itu, di sini Pai pun mencoba untuk menangkap Zen.
Tapi karena memang Zen sangat gesit, Doi pun dapat menghindari setiap serangan yang dilepaskannya. Tapi ya, walaupun sempat melompat ke sana kemari like a bunny, Doi pun juga sempat terkena gebukan maut yang membuat Zen pun sempat terhempas dan juga tumbang. Sini Zen pun yang kembali bangkit, Doi pun juga paham Doi tidak dapat bertarung seperti ini. Jika ini terus berlanjut, maka dirinya pasti tidak akan dapat bertahan lebih lagi karena energinya akan segera terkuras habis. Zen yang kembali menggunakan pedangnya, Doi pun memanggil spirit pedang miliknya. Yao Ye, serang, ujar dari Zen. Yang membuat spirit pedang itu bergerak dengan teknik pusaran pedang api melesat ke arah Pai dengan sangat-sangat cepat. Tapi dengan teknik patung Buddha miliknya, di sini Pai pun mencoba untuk menghentikannya. Walaupun sempat terhenti beberapa saat, sword spirit milik Zen pun tidak berhenti berputar. Doi terus berputar-putar hingga menghancurkan tangan Buddha itu dan mengincar tubuh utama dari Pai, yang memaksa Pai pun harus menggunakan teknik api teratai hijau miliknya untuk segera membakar sword spirit miliknya Zen. Dan itu memaksa energi jahat dari sword spirit milik Zen pun terkuras sangat cepat, yang membuat Zen pun memutuskan untuk segera memasukkan kembali sword spirit miliknya. Tapi di sini serangan api teratai Pai pun tidak berhenti, yang terus-terusan membakar arena pertarungan dan melesat ke arah Zen, yang membuat Luoyan pun juga tahu kalau kakaknya dalam berbahaya. Jika ini dibiarkan, bisa-bisa kakaknya bakalan tewas. Tapi di sini Luoyan yang ingin merusak barrier itu ia dihentikan oleh seorang wasit. Tapi Luoyan sendiri pun juga tidak peduli dengan aturan itu semua. Nyawa kakaknya lebih penting, yang memaksa Luoyan pun mengeluarkan tombak spirit miliknya dan bersiap untuk menyingkirkan wasit itu. Tapi untuk di arena sendiri ternyata Luo Zen tidak tumbang apalagi terluka. Di sini Zen pun malah menyerap kekuatan api hijau itu yang membuat Pai pun terdiam. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Ini curang cuk, pikir dari Pai. Nah, dirinya merasa kalau dirinya tidak akan dapat memenangkan lagi, membuat Pai pun memutuskan untuk menyerah dalam pertarungan kali ini. Tapi tiba-tiba saja datanglah seorang murid bernama Li Yifeng yang memiliki level kultivasi di ranah alam roh dewa tingkat 6. Doi datang untuk bertarung dengan Zen. Tapi karena level kultivasinya lebih tinggi jauh, membuat dirinya pun tidak dapat diizinkan untuk bertarung di event pertarungan antar puncak. Tapi Doi pun tidak peduli dan ingin segera bertarung. Namun begitu ia melihat ada Luoyan, membuat bocah ini langsung gercep. Dan ketika ia ingin menyapa, tiba-tiba saja Doi pun ditatap dengan tatapan membunuh yang dilepaskan oleh Luoyan. Dan ia juga berujar, "Kau berani menyebut namaku? Senpai." Waduh, ya, dasar anak baik. Karena kau memiliki level tingkat roh dewa, dan jika kau ingin bertarung dengan Luo Zen, maka kau harus menggunakan pedangmu saja dan tidak diizinkan untuk bertarung menggunakan unsur sejati, karena kau tidak boleh menindas orang lemah yang ada di bawahmu, ujar dari Luoyan. Ya, untuk pertarungan hiburan, di sini panitia pun setuju. Jika bocah ini ingin bertarung, maka silakan bertarung tapi tanpa adanya unsur sejati. Pertarungan jurus pedang. Baiklah, aku pun siap. Dan sini Zen pun juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menguji kemampuan berpedangnya dengan seorang ahli pedang. Dan tanpa beritil-itil, Zen pun langsung menerjang lawannya dari depan. Melihat lawannya menggila, di sini senior ini pun juga langsung menghindarinya dengan cara kayang. Ya, walaupun Zen terus-terusan menebaskan pedangnya, senior ini tetap dapat menghindari serangan dari Zen. Bahkan di sini Zen pun tidak membiarkan senior itu mengambil napas. Doi terus-terusan menebaskan pedangnya. "Gila nih bocah bangke," ujar dari senior itu. Kesal dipermalukan di hadapan umum membuat bocah ini pun menjadi kesal dan juga murka, yang membuatnya pun harus melepaskan teknik berpedangnya. Ciacah. Melihat serangan itu, di sini Zen pun sempat kagum karena memang teknik berpedangnya sangatlah rumit. Di sini Zen pun juga berusaha keras untuk menahan serangan yang dilepaskan oleh seniornya itu, hingga membuat Zen pun sempat terdesak ke pojok arena. Tapi di sini Zen pun juga tahu kalau dirinya tidak boleh tertekan seperti ini, yang membuat kini ia memutarkan pedangnya berlawanan dengan searah jarum jam, yang berhasil membuat pedang lawannya pun patah menjadi dua bagian. Mendapatkan pedang yang patah membuatnya pun menjadi kesal, dan ia juga meminta kepada wasit untuk meminjamkannya pedang. Tapi sayangnya wasit ini tidak ingin meminjamkan pedang kepada bocah itu. Lagi pula ia juga tidak memiliki pedang. Begitu Doi bertanya kepada penonton, para penonton pun juga menunjukkan muka yang acuh. Karena tidak memiliki dukungan, membuat bocah ini pun harus memohon kepada Luoyan untuk meminjamkan pedang miliknya, yaitu pedang awan miliknya yang telah diserahkan kepada Luoyan beberapa waktu lalu saat dulu ia kalah dalam duel melawan Luoyan.
Awalnya Luo Yuan nggak mau, tapi atas permintaan dari Luo Zhen di sini gadis imut itu pun memberikannya. Dengan pedang awan miliknya, di sini bocah senior itu pun sangat percaya diri dapat mengalahkan Zhen, dan ia pun mulai dapat menekan Zhen dalam duel pedang yang memaksa Zhen harus melakukan defense. Tapi tak mau ditekan begitu saja, Zhen pun juga melakukan teknik berpedang miliknya, jurus pedang langkah ke-195. Waduh, yang membuat kini Zhen pun dapat menekan seniornya itu dan kini keadaan pun mulai berbalik. Tak terima ditekan oleh juniornya, membuat bocah itu pun kesal dan ingin menebas Zhen dengan teknik jurus membelah gunung. Begitu ia menebaskan pedangnya, jeng, yang ada pedangnya pun malah terhempas, yang membuat wasit pun langsung menghentikan pertarungan hiburan ini dan mengatakan kalau Luo Zhen lah yang memenangkan pertarungan hiburan ini. Dan untuk pertarungan lainnya antara aliran akan dibahas di part selanjutnya. Kali ini pertarungannya antar aliran yang ada di Kekaisaran, yaitu seluruh murid yang ada di Kekaisaran akan bertarung menunjukkan siapa aliran manakah yang terkuat di Kekaisaran. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.